Tes sekarang suaranya keluar kah? Ya nggak bisa ya. Kalau ini sudah ya. Oke, ya sudah. Di laptop saya matikan. Oke ya, jadi ada yang fisiknya sakit, infeksi itu termasuk kesehatan karena fisik. Ada yang mental, ya orang suka cemas, orang suka stres itu mental. Ada yang kesehatan sosial, orang yang menyendiri, merasa kok terus saya dikucilkan, misalkan, padahal nggak ada. Itu juga apa namanya berhubungan dengan kesehatan. Nah, kalau ekspresi gen ini bisa mempengaruhi ketiganya ya. Kondisi kesehatan yang manapun bisa terpengaruh oleh kesehatan, apa? Oleh ekspresi gen. Nah, kalau kita lihat di sekeliling kita, ada banyak variasi yang menyebabkan em, orang itu berpikir sebenarnya apa sih yang disebut sehat itu? Kalau saya tanya, tekanan darah normal itu berapa? 120 per 80 itu normal. Yang disebut normal apa? Orangnya ya normal gitu ya. Nggak pusing, nggak ada gejala-gejala hipertensi. Misalnya. Tapi ternyata ada sesuatu yang orang lain, meskipun tekanan darahnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, dia merasa biasa. Pernah nggak kayak gitu ya? Di titik tertentu Anda apapun itu, kreatin. Saya pernah punya, kok kreatin, asam urat. Saya pernah punya teman. Asam uratnya itu 9. Apa ya? Sementara orang lain asam uratnya 7 gitu ya, cowok ini ya. Itu sudah ada gejala klinis asam urat gitu. Jadi yang disebut normal itu bagaimana? Apakah asam urat di atas 7 nggak normal? Ternyata ada seseorang yang meskipun asam uratnya 9 normal gitu ya. Nah, itu yang dikatakan ada variasi gitu ya. Jadi kalau kita misalkan cewek sama cowok seperti gambar ini ya, kelihatan nggak? Seperti gambar ini, cewek sama cowok gitu ya. Dia standar-standar fisiknya itu berbeda, ada variasi. Kalau saya ngomong asam urat tadi saya lupa angkanya, tapi cowok sama cewek itu yang disebut normal berbeda. Ya, nah umur misalkan itu kan juga berbeda. Mungkin bagi Anda lari 10 kilo selesai dalam 30 menit normal kali ya. Kalau seusia saya lari 10 kilo 30 menit mungkin nggak normal. Jadi ada variasi karena umur, variasi karena jenis kelamin, variasi karena genetik. Ada orang yang kalau kita bandingkan diri kita dengan orang bule makan susu, minum susu, apapun itu no problem di antara mereka. Sementara orang Asia karena laktasenya tidak terlalu aktif, kalau minum susu kebanyakan diare. Ada variasi ya, ada variasi. Terus angka harapan hidup ini lihat ternyata berbeda signifikan karena pengaruh lingkungan. Jadi kalau di sini mungkin orang meninggal usia 53 tahun normal. Di sini di negara ini Australia ini ya. Ini negara ini Afrika saya lupa ini yang benderanya ini negara apa ya? Sierra Leone, daerah Afrika yang jelas. Em, Air bersih aja sulit, maka meninggal umur 53 tahun itu suatu hal yang normal. Tapi kalau di eh, Australia mungkin itu nggak normal, ada penyakit gitu ya. Ya, apalagi di sini. Oh ini orang aborigin, ini sama-sama hidup di Australia,
orang aborigin dengan orang Australia pendatang, angka harapan hidupnya beda ternyata. Ada variasi genetik mereka yang menyebabkan angka harapan hidupnya juga beda ya. Kesehatan bervariasi. Kan orang meninggal kalau normal ya meninggalnya kan akan ada penurunan kesehatan dulu kan. Nah, ketika orang-orang Australia yang bule mungkin 83 tahun, berarti 70 tahun sakit-sakit kok seperti sakitnya orang aborigin, mungkin dianggap nggak normal gitu. Oke, Indonesia. Coba kita lihat. Paling tinggi mana ini? Yogyakarta ya, yang perempuan. Yang ini Sulawesi Barat. Nah, berarti ada variasi lingkungan sekarang ya. Kita orang Indonesia itu kan hampir sama orang-orangnya gitu kan ya. Kenapa kok beda ya? Berarti lingkungan apa yang dikonsumsi, apa yang dihirup, apa yang diminum mempengaruhi kesehatan. Laki dan perempuan, lihat. Oh, beda ya. Jadi kalau Anda mau umur panjang, pindah ke Yogyakarta. Dan angka harapan hidupnya lebih tinggi. Tiga terendah, tiga tertinggi. Nah, ini tadi yang saya katakan ya. Jadi beda ya. Angka harapan hidupnya beda. Sekali lagi, kesehatannya beda. Aduh, ini saya waktu itu bagaimana ininya kok kedip-kedip gini ya. Nah, orang meninggal secara normal sering karena penyakit gitu ya. Nah, kalau kita ngomong penyakit, penyakit itu dibedakan dua. Penyakit yang dikomunikasikan dan penyakit yang tidak bisa dikomunikasikan. Ya, bisa dikomunikasikan itu kalau di sini ada penjelasannya enggak ya? Enggak. Eh, Dikomunikasikan itu kalau kita tahu persis dia kena apa. Misal, eh, panas badannya, apalagi waktu COVID itu gejalanya apalagi ya? Suhunya tinggi, keringat dingin bukan ya? Oh, hilang rasa, betul-betul hilang rasa, penciuman juga ya. Nah, terus orang bisa melokalisir. Oh, itu tanda tanyanya COVID gitu kan. Kalau orang kena demam berdarah, ada tanda-tandanya kan. Jadi penyebabnya itu tahu persis, orang bisa mengkomunikasikan. Oh, kalau itu Anda terinfeksi virus COVID, maka kalau terinfeksi virus COVID, langkah yang harus dilakukan adalah menyembuhkan diri. Anda minum obat A, B, C atau konsumsi suplemen A, B, C karena Anda kena COVID. Terus, supaya COVID-nya nggak menyebar, Anda harus mengisolasi diri. Orang lain diinfokan, jangan deket orang ini, karena nanti Anda akan tertular infeksinya ke Anda. Jadi, penyebab penyakit, cara pencegahannya, itu bisa diketahui secara pasti. Itu yang disebut communicable, bisa dikomunikasikan. Ya, saya tahu persis itu. Nah, kalau non communicable berarti nggak bisa dikomunikasikan, nggak pasti. Contoh, orang terkena hipertensi karena apa? Kalau saya tanya beberapa orang yang berbeda, jawabannya mungkin beda-beda. Oh, saya suka minuman yang asin-asin. Nggak ada minuman asinnya. Makanan. Oh, saya suka makanan yang asin-asin. Oh, saudara saya ada yang terkena hipertensi. Oh, karena saya sakit diabetes. Diabetes sama hipertensi itu biasanya di titik tertentu orang yang kena diabetes itu akan menyebabkan hipertensi. Jadi penyebabnya banyak.
orang nggak bisa mengetahui secara pasti. Kebayang ya, kalau infeksi virus COVID tadi, infeksi SARS-CoV-2, kenaklah COVID. Tapi kalau hipertensi penyebabnya apa? Oh, banyak yang bisa disebut, gitu kan? Karena banyak yang bisa disebut, Anda nggak bisa melokalisir. Kalau begitu saya kasih obat ini. Kalau yang tadi kan ketahuan obatnya itu untuk mencegah supaya agen penyakitnya itu nggak nyebar, membunuh agen penyakitnya, kayak gitu kan ya. Kalau yang ini penyebabnya aja ada. Kalau di list tadi saya sebut aja ada tiga untuk hipertensi kan, karena genetiknya, karena suka makan makanan yang manis, karena apalagi tadi diabetes gitu kan. Nah terus penanganannya gimana? Orang penyebabnya aja nggak tahu pasti gitu kan. Itu yang disebut sebagai non-communicable disease. Nah, non-communicable diseases kalau banyak ya. Nah, ini ada yang penyebabnya genetik, ada yang penyebabnya non-genetik. Seperti tadi kan ya. Kalau saya tanya berarti, kira-kira penyakit yang banyak, yang umum, itu yang mana? Yang communicable disease atau non-communicable disease? Yang banyak. Surveilah orang di sekitar Anda 100 orang gitu ya. Kira-kira yang banyak kena penyakit itu yang mana? Communicable atau non ya? Oke. Di tadi hipertensi, diabetes, kanker, dan seterusnya ya. Itu populer kan ya. Eh, Kalau saya ditanya lagi, mungkin waktu mahasiswa saya akan jawab, oh, tunggu dulu. Waktu COVID kemarin, ya banyak yang communicable disease gitu ya. Banyak yang kena infeksi gitu kan. Tapi kalau di masa normal, quote unquote gitu ya, nggak ada pandemi kayak kemarin, memang eh, apa namanya, yang non communicable lebih banyak. Kalau Anda cari di sekeliling Anda, di antara kita aja, semoga enggak ya, ada non communicable disease, antara yang communicable disease mungkin Anda enggak di sini kalau ada communicable disease ya. Communicable disease itu umumnya infeksi. Ada nggak yang communicable disease yang non infeksi? Dan nemu kah penyebabnya tunggal terus selain infeksi? Sambil Anda berpikirlah, tapi saya belum nemu. Nah, ini tulisan saya video sampai di sini itu karena ini dulu saya pakai untuk membuat video pembelajaran. Mestinya kalau kalau ULS-nya tetap sama, nggak diganti sama BPKB, videonya masih ada. Sayangnya kayaknya BPKB itu ganti setiap semester ya. Oh, masih ada ya? Oke, good. Bisa lihat nanti. Saya stop share, saya ke bagian berikutnya. Penyakit infeksi dulu. Jadi, ini tadi perasaan saya sudah jelas. Hilang ini saya. Oh, saya mesti ke ini dulu ya. Share screen dulu. Oke. Ya. Oh, tadi saya sudah jelaskan. Dapat ditangkap sehingga bisa dikomunikasikan. Communicable disease ya. Tadi itu ya. Orang kena flu, virus, orang terinfeksi bakteri, terinfeksi fungi, terinfeksi parasit,
Ini yang ngeri yang parasit ini ya. Orang bisa nggak sadar terus akibatnya lebih ngeri parasitnya. Prion, tahu prion ya? Apa itu prion? Oke, protein yang foldingnya nggak normal dan dia bisa menyebabkan penyakit gitu ya. Yang kemarin sempat eh, viral, sempat banyak itu kita ketika kasus sapi gila misalnya. Itu karena karkasnya sapi kasih sebagai makanan, banyak banyak prion yang terbentuk. Jadi nggak boleh. Jadi manusia makan manusia juga nggak boleh. Nggak ada. Oke, semua tadi infeksi ya. Agennya bisa bakteri, virus, fungi, parasit gitu ya, prion. Nah, ujungnya menyebabkan penyakit infeksi global. Ini yang COVID-19 ya. Ini saya update sudah lama ini kapan ini? Ya waktu itu. Tapi nih 2,3 juta kematian sampai Februari 2021. Spesifiknya penyakit virus baik di manusia maupun di hewan adalah penyebarannya cepat. Terus cepat selesai dia. Cepat nyebar, orang di awal bingung penanganannya bagaimana, belum sempat tertangani secara bagus, hilang. Pernah tahu dulu itu kalau waktu saya masih kecil ada ayam telon ya, telon enggak ya? Lehernya bisa gini-gini sendiri. Nggak pernah tahu ya. Itu satu ayam kena gitu ya, taruh di kandang, semua kena. Avian influenza ya, pernah dengar ya? Nggak salah itu yang nyerang ayam juga ya. Saya lupa nama penyakitnya. Seingat saya avian influenza. eh itu di Indonesia itu bahkan harus dimusnahkan di beberapa daerah. Ada ternak ayam, ada misalkan satu satu kandang terkena, maka semua ayam di daerah itu harus dimusnahkan. Kalau nggak dimusnahkan, dia nyebar. Pernah dengar kok di Blitar waktu itu kena kasus juga virus, orang nyebutnya virus herpes ya. Kok itu mati semua. Eh, Nyebarnya cepat. Orang masih gamang-gamang, akhirnya hilang sendiri. Sekarang balik lagi. Dan influenza itu juga sama. Mati sana, mati sini, balik lagi. COVID-19 sama gejalanya. Nyebarnya cepat, setelah itu hilang. Populasinya nggak sampai berkurang drastis itu enggak. Ya, selalu seperti itu. Karena secara umum ya, tubuh itu ada mekanisme untuk berperang melawan virus. Anda pernah tahu sesuatu yang membunuh virus, obat atau apapun yang membunuh virus? COVID-19 kemarin, apakah obatnya itu betul-betul efektif membunuh virusnya? Itu lebih kepada terakhir kita disuntikin vaksin kan. Vaksin itu untuk antibodi kan. Antibodi itu yang melawan virusnya gitu kan. Tapi obat yang membunuh virus, apakah ada? Itu yang saya katakan bahwa ini memanfaatkan tubuh manusia sendiri. Ya, bukan obat-obat sintetis yang seperti umumnya kalau kita sakit eh,
infeksi bakteri apapun pakai antibiotik kan. Bisa. Tapi kalau virus, makhluk setengah hidup setengah mati, apa makhluk setengah hidup setengah mati? Mumi, ya itu nggak bisa dibunuh gitu loh. Nah, cara membunuhnya adalah tubuh itu punya mekanisme sehingga kan virus itu cara kerjanya masuk DNA-nya memperbanyak diri, gitu kan? Memakai sumber yang dimiliki oleh sel inangnya, gitu kan ya? Macam-macam kan sumbernya, sumber energi, sumber enzim dan lain sebagainya ya. Setelah itu jadi banyak, terus dia sampai pecah sel inangnya, gitu kan? Pindah ke tempat baru gitu. Nah, ketika inangnya mati karena pecah-pecah itu ya virusnya otomatis mati dong. Ya. Nah, tapi dia dengan gampang menyebar gitu kan. Nah, tubuh manusia tahu itu sehingga ketika ada serangan virus yang terjadi biasanya adalah virusnya itu dimasukkan ke genomnya manusia, ke genomnya inangnya gitu ya. Terus dimatikan enzim-enzimnya dia dibuat tidak ekspresi. Bayang ya. Itu yang terjadi. Sehingga orang gampangannya bilang kalau di Human Genome Project ya, masih ingat, saya ngomongnya di sini atau di tempat lain? Eh, berapa jumlah bahasa di genomnya manusia? 3 miliar. 3 kali 10 pangkat 9. Berapa jumlah jumlah gen gennya manusia? Itu tadi kan jumlah bahasanya. Gen yang ada di tubuh manusia paling banter itu 30.000 gen. Paling banter. Orang ngomong 25 sampai 30.000. Nah, satu gen kalau panjangnya 3.000 saja, itu cukup panjang. Bayangkan kalau kita ambil angka maksimal 30.000 kali 3.000 berapa ya? 900 juta ya. Hanya ada 900 juta bahasa yang perlu untuk gen. Padahal jumlah eh, apa namanya bahasa yang ada di tubuh manusia, ya betul ya, 30.000 kali 3.000 berapa? 90 juta ya, 90 juta bahasa. Padahal kita punya 3 miliar bahasa. Nah terus bahasa yang lain apa dong kalau bukan gen? Katanya DNA kita isinya gen. Gitu. Nah salah satunya virus. Ya itu eh, tipikalnya virus, gampang nyebar, ya gampang. Nah, ini lebih lebih parah lagi. Ini penyakit apa ya? AIDS, ya kan? Nyebar. Ini kalau ngomong pandemi-pandemi ya, tapi jumlahnya ya nggak sangat banyak sekali gitu ya. Ini kolera. Suatu saat ada pandemi. Sama, ceritanya sama. Kolera ini karena kurang bersih aja orang ngomongnya. Oke, ini apa ini? Nah, jenis communicable disease, zoonotic disease, Anda sudah tahu kan ya? Populer ini ya, istilah zoonotik. Apa itu zoonotic disease? Hewan terus nyebar ke manusia ya. Ada banyak cerita, ada dari burung, ada dari babi, nggak tahu masih belum jelas. Akhirnya yang COVID-19 diinfokan dari mana ya? Kelelawar ya. Sudah sepakat ya. Nah, ya oke lah. Pokoknya dari hewan lah. Orang kadang belum ini ya. Rabies, rabies sudah ini kan. 60% penyakit infeksi adalah zoonotik. Jadi hati-hati yang suka hewan peliharaan. 60% ya.
Eh, ada juga penyakit infeksi tropis. Ya, ini penyakit yang menyebabkan orang tidur ya. Ini penyakit-penyakit infeksi ya. Ini penyakit infeksi yang baru. SARS, MERS, SARS-CoV-2, ini penyakit infeksi baru. Zoonotic disease. Beberapa teori juga mengatakan ketika global warming, beberapa virus yang terkubur di es jadi aktif lagi. Itu yang menyebabkan penyakit juga. Oke, ini tadi Vibrio kolera. Jadi karena masalah kebersihan, sekali lagi ini karena kita tahu penyebabnya, kita bisa tahu langkah-langkahnya. Oh, kena kolera. Kolera itu sebabnya Vibrio kolera. Vibrio kolera itu biasanya ada di macam-macam ya. Karena lingkungannya lingkungan kotor orang akhirnya menyarankan beberapa hal gitu ya. Nah, oh kalau oh ini dia masih gejala-gejalanya ya. Nah ini kebersihan tempat tinggal, kasih antibiotik, imunisasi vaksinasi gitu ya. Karena sekali lagi kita sudah tahu tempatnya, penyebabnya. Lagi peningkatan kesejahteraan. Yang pernah dengar gimana ya? Ya waktu COVID ya. COVID itu nggak berhubungan dengan ini, beda sama kolera. Kolera kalau orangnya lebih kaya, lebih bersih, lebih nggak kena kolera. Gitu kan ya? Kalau Anda makan di restoran yang mahal, dibanding dengan makan di tepi jalan, gitu ya, di warung tepi jalan, mungkin potensi kena kolera lebih banyak di warung tepi jalan, karena kebersihannya kurang dibanding itu. Tapi juga tergantung manusianya. Saya nggak takut. Saya pernah ngajak temennya anak saya, orang Jerman gitu ya. Dia nggak berani makan makanan Indonesia. Jadi kalau ini belinya makanannya pecahan, yang kayak kayak gitu. Ketika ditanya apa, ya takut diare. Teman saya sendiri yang lama di Jerman balik ke sini nggak berani makan makanan yang ada di ini. Yaitu, saya pernah punya teman ketika saya ceritai kalau saya membuat pecel misalkan saya harus rebus dulu sayurnya, dia heran vitaminnya dan segala macamnya gitu. Ketika diinformasikan bahwa saking suburnya Indonesia sehingga mikroorganisme itu juga subur, baru mereka paham, oh mungkin karena itu. Sementara di daerah-daerah Eropa sana mungkin nggak terlalu banyak mikronya gitu kan. Nah, eh, Vibrio kolera itu mikro yang banyak ada karena makanan yang kurang bersih. Ya, jadi peningkatan kesejahteraan akan mempengaruhi. Tapi kalau waktu COVID-19 kemarin, saya pernah dengar yang punya yang pokoknya dia produsen gas. Gas itu macam-macam ya. Bukan biji, CO2, O2, N2 itu kan gas semua ya. Itu sampai meninggal karena COVID-19 karena tidak kebagian ventilator gitu ya. Bayang padahal dia yang jualan gas. Nah, itu terjadi ya, beda dengan ini. Keamanan pangan. Oke, Anda lihat di sini. Ini penyebab kematian yang paling banyak. Tahun 2017, lama ya. Tapi cenderungannya masih sama. Kalau Anda lihat di sini, infeksi saluran pernafasan bawah saya nggak ngerti ya. Ada yang ngerti biasanya penyakit ini apa saja ya?
Infeksi apa ya? Paru berarti kan ya? Infeksi paru gitu ya. Nah, ini dia kalau diurut satu 2 3 4 urutan nomor 4. Jadi kalau udaranya kotor gitu ya, ini penyebab paling banyak untuk yang communicable disease. Tapi bandingkan dengan non communicable disease ini, kardiovaskular misalnya. Berapa kali lipatnya? Katakanlah 18 million, ya 18 juta ya. Bandingkan 2,5, 3 lah, kata. 6 kali lipatnya kan. Artinya kebanyakan orang meninggal itu sebenarnya karena non communicable disease. Yang communicable disease nggak terlalu banyak di sini ya kan. Anda lihat di sini penyakit ini malnutrition, mana ada ini infeksi. Oh ini malaria misalnya. AIDS, tuberkulosis. Indonesia termasuk penderita tuberkulosis yang tinggi. Saya lupa urutannya nomor berapa di dunia ya. Gimana kali ya. Eh, tapi kalau ngomong jumlahnya, ya jauh kalau dibandingkan ini gitu ya. Jauh sekali dibandingkan diabetes juga masih jauh gitu ya. Jadi itu kalau kalau kita akhirnya gini, orang meneliti itu ujungnya kan nanti bisa dirupakan duit apa enggak gitu. Nah, sama dengan ini. Banyak perusahaan farmasi itu ketika melakukan penelitian, mereka pasti melihat data ini gitu. Oke, saya melakukan penelitian lah, tapi kalau nanti yang make sedikit ya percuma gitu ya. Maka banyak yang berlomba-lomba ke penyakit-penyakit besar. Oke ya, ini nih satu dua ternyata sudah saya tandai. Nggak terlalu banyak kalau dibandingkan dengan non communicable disease. Mengapa communicable disease banyak masih banyak menyebabkan kematian? Nah ini ada beberapa penyebabnya. Kan penyebab penyakitnya itu sudah pasti, gitu kan? Kalau penyebabnya sudah pasti, mestinya kan bisa ditangani dengan baik, gitu kan? Apalagi zaman sudah modern sekarang gitu. Kok masih banyak yang menyebabkan kematian, gitu ya? Nah ini penggunaan antibiotik yang tidak memadai. Ada yang tahu tidak memadainya? Ada yang tahu nggak? Masa nggak tahu? Ya, ya. Antibiotik itu sebenarnya ada kelas-kelasnya kan. Yang paling gampang, paling paling nggak sakti lah saya ngomong gitu ya. Sampai yang paling sakti gitu ya. Em, Kalau ngomong dari sisi pasien, ada yang seperti itu. Kan kita selalu dikasih tahu sama dokter. Oh, kalau minum antibiotik itu dihabiskan sampai selesai gitu ya. Ada yang tahu kenapa? Hah? Supaya nggak resistensi. Jadi gini, sebenarnya ketika infeksi itu terjadi itu karena jumlah bakteri patogennya itu lebih besar dari batas normal. Artinya secara alamiah itu ada bakteri itu. Ada. Jadi kalau nggak sampai ambang itu, kita nggak sakit. Nah, ketika ini kita dikasih antibiotik yang patogen gitu ya, dia berkurang jumlah.
tapi nggak sampai habis gitu ya. Nah, resep sebenarnya diberikan harusnya sampai habis atau di bawah batas normal gitu ya. Nah, ini nggak sampai habis terus sakitnya sudah terlihat sembuh karena jumlahnya sudah turun kan. Tapi yang tersisa itu masih resisten. Nah, ini kalau berkembang biak, Anda mungkin nggak apa-apa karena Anda sudah punya kekebalan setelah sakit itu. Kita kalau habis sakit sesuatu itu di tubuh kita pasti ada antibodinya. Saya ngomong infeksi ya. Ya habis COVID lah misalkan. Dulu kan pernah ya kalau habis COVID misalkan sudah punya kekebalan kan, sehingga lebih aman lah untuk waktu itu. Ya sih, kayak selamanya aman gitu ya. Kalau cacar air aman ya. Nah, tapi orang lain akhirnya kena yang lebih resisten itu ketika terinfeksi ya. Itu kalau dari sisi pasien. Kalau dari sisi dokter, kadang supaya dianggap masyarakat manjur, langsung aja. Harusnya kan urutannya kasih A, B, C gitu ya. Kita langsung kasih C. Sembuh. Kasih, saya ke sana langsung sembuh. Gitu. Iya, karena yang dikasih levelnya langsung tinggi gitu. Nah, tapi kalau itu dilakukan, maka mempercepat resistensi terhadap antibiotik yang itu gitu ya. Antibiotik itu enggak selamanya ampuh. Nah, ini penggunaan antibiotik kan tidak memadai. Kalau di luar negeri itu mereka patuh sekali. Nggak tahu cara ngontrol dokternya itu seperti apa. Saya nggak yakin eh, sepenuhnya karena dokternya itu wah, apa gitu manusia sama ada dagingnya gitu ya mungkin seperti kita tapi sistem yang memungkinkan pengontrolan sehingga orang nggak sembarangan memberikan resep gitu ya. Nah, tadi resistensi antibiotik, mobilitas tinggi. Ya, ini masih terjadi kan? Sama lah kayak COVID-19 kemarin kan. Anda eh, diharapkan mobilitasnya tidak tinggi kan ya. Nanti kalau pergi ke sana ke sini maka potensi kena infeksi semakin besar. Apalagi orangnya itu terinfeksi gitu ya. Terus dia jalan-jalan ke sana ke sini, oh, temannya terinfeksi semua nanti ya. Mobilitas tinggi itu makanya waktu COVID kemarin itu kena COVID mobilitas berhenti. Jreng. Ada banyak berita kan ya sampai udara kualitasnya membaik dan seterusnya ya karena COVID itu. Ya, karena memang mobilitas dibatasi. Populasi yang menua. Indonesia ini kejalan loh ya. Populasi menua meskipun belum maju ya. Teman-teman seusia Anda ada yang sudah punya anak? Deh, wah, mantap. Karena kebanyakan kalau satu negara makin maju itu eh, nggak mau cepat punya anak, nggak mau punya anak atau nggak mau nikah gitu. Levelnya beda-beda ya. Ada yang nikah tapi nggak mau punya anak gitu. Ada yang nggak mau nikah gitu. Atau punya anaknya ditunda. Gitu. Itu kan yang terjadi Anda amati kan ya. Di Cina dulu itu ada mungkin Anda belum lahir kali ya. Ada pembatasan waktu itu. Satu keluarga hanya boleh kalau ternyata anaknya lebih dari satu bagaimana? Ada yang cerita serem diambil negara apa gitu. Tapi ada yang nggak disubsidi oleh pemerintah. Gitu. Eh, itu yang terjadi. Nah, sekarang kebijakan itu dilepas gitu kan. Nggak ada yang. Kalau dulu itu orang direm satu keluarga satu anak itu sampai ini gitu ya.
Sekarang dibebaskan. Nggak mau. Kenapa? Mereka sudah tahu rasa enaknya nggak punya anak. Karena nggak perlu mengurusi orang lain, quote unquote ya. Karena nanti gunanya untuk saya. Kalau yang ekstrem sampai gitu, itu kan individu, individu beda yang saya besarkan gitu. Egoisme itu gitu. Bedanya enggak. Semua semua negara yang sudah maju itu seperti itu. Karena eh, mereka gampang kemana-mana. Hmm, ingin menikmati hidup, ingin menikmati hidupnya. Kalau punya anak, repot. Rewel kah? Apa kah? Supaya nggak rewel-rewel amat, sudahlah punya anjing aja, punya kucing aja, nggak punya anak. Itu yang terjadi. Kalau Eropa sudah terjadi kan itu ya, Jepang, Korea sudah terjadi. China saat-saat ini terjadi. Indonesia sekarang itu sudah mulai BKKBN itu kampanye. Kalau dulu kampanyenya dua anak cukup. Sekarang kampanyenya mendorong untuk orang punya anak. Gejala itu sudah diamati. Saya nggak tahu. Mestinya di usia-usia Anda ini merasakan betul gitu. Anda Anda coba scanning aja lah teman Anda gitu. Kira-kira bagaimana? Anda sendiri misalnya. Saya masih pengen ini ya. Saya nggak dikasih. Nah, akhirnya populasinya menua. Kalau populasi menua, kekebalan turun, maka gampang terinfeksi. Ya, oke. Cara mengontrol communicable disease, nah, sama semua, persis kayak COVID ya. Tapi ya, ya itu memang untuk semua penyakit infeksi itu ya itu mengubah perilaku. Anda mengubah perilaku kan ya? Saya dulu ketika dari luar ap- apapun itu begitu mau masuk, mesti cuci tangan. Sampai sekarang kan kalau saya lihat di rumah-rumah itu masih ada apa namanya pancuran air itu di depan rumah gitu ya, masih ada. Bahkan saya keramas waktu itu ketika ada berita rambut itu bisa jadi sarangnya virus gitu kan. Ya wajar, rambut kita debu aja ditangkepin gitu ya. Kalau ada virus ya ditangkepin gitu ya. Sehingga pokok kalau habis keluar rumah itu maksudnya jalan kemana. Kalau cuma keliling di depan rumah aja enggak. Maksud saya ketika keluar kemana untuk tujuan berbelanja ke Indomaret kah apa kan. Berapa lama sekali pasti kayak harus melakukan itu. Mas gitu ya. Itu yang terjadi. Vaksinasi dilakukan, pengobatan ini sekali lagi untuk virus agak sulit gitu ya. Mengubah lingkungan kalau ini tadi kayak kolera, kolera tadi itu kan kebersihannya ya isolasi yang dilakukan ya pengamatan penyakit. Oke, ini sudah ini sama aja ya. Ini eh, saya nggak detail di sini ya. Ini karena saya pendahuluan. Nah, terus sekarang saya ke penyakit yang non communicable. Oh iya, umum belum lupa saya buka dulu kelasnya ya. Supaya Anda bisa face recognition sambil jeda ini. Ah, akademik sensi ekspresi Kak kelas dahulu. Oke. Coba sih Anda presensi, ya kan? Nggak di Ubaya loh sekarang presensinya kan? Bisa, di Ubaya bisa nggak? Anda presensi.
Iya, kelasnya. Kelas apa? Di sini. Atau karena masih minggu pertama ya? Bisa ya? Oh, Putri nyoba di situ aja ya. Oh gitu. Nggak dikenalin. Oke. Bukan. Oh, suaranya nggak kedengar ya? Yang terima kasih gitu loh Mas. Oh, kalau di tempatnya dosen ini, kasih ini. Oke, sekarang saya ke non-communicable disease. Saya langsung ke semua ininya itu. AIDS, ya. Tidak dapat dikomunikasikan karena penyakit tidak dapat diisolasi secara definitif. Penyebabnya apa? Tadi yang sudah saya katakan ya. Kalau mau dikelompokkan ada genetik dan non genetik. Yang selalu saya jadikan contoh non communicable disease. Angelina Jolie effect. Angelina effect. Saya pernah cerita ya. Yes. Gimana ceritanya? Ya, good. Terus efeknya apa? Itu kan yang kejadiannya di Angelina Jolie-nya. Efeknya berakawan BRCA kalau ini ya, kayaknya ya berakawan berakat. Eh, jadi benar neneknya sama ibunya Angelina Jolie itu meninggal karena kanker payudara. Setelah dicek itu ada mutasi di berakawan berakat. Ya, eh Angelina Jolie juga periksa. Ternyata dia juga mutasi. Ini dia takut dong daripada saya kena kanker payudara, ya gitu ya payudaranya. Nah, Angelina Jolie ini kan eh, bintang film apa namanya? Artis ya, artis terkenal. Main film apa aja ya? Pernah tahu nggak? Tomb Raider, ya, Mr. Mrs. Smith, gak ini ya. Gak kenal Angelina Jolie jangan-jangan ada. Kenal nggak? Gak kenal. Salah saya ngasih contohnya. Hah? Ah ya 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 yang jadi penyihir itu ya. Ya 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 tuh. Nah, em, karena dia artis terkenal, eh, waktu melakukan ini itu dia mungkin orang ngomong sedang ada di puncak karir gitu ya. Terus cewek-cewek lain di seluruh dunia itu melihat, ya kayak gitu ternyata ya gitu. Maka
mereka melakukan pemeriksaan itu banyak. Pokoknya terjadi peningkatan pemeriksaan gen beragawan beragatu gitu ya. Nah, ada juga banyak terjadi pengambilan payudara. Beberapa dokter mengatakan belum tentu loh kalau misalkan ibu A, ibu B, apa gadis A, gadis B tidak melakukan pengambilan payudara, belum tentu juga dia meninggal. Itu kan terjadi khusus dia, Angelina Jolie. Nah, itu yang disebut efeknya dia. Orang lain itu ngikut. Masih banyak kan nggak hanya di kayak gini. Pokoknya artis mengiklankan sesuatu, orang-orang ikut. Gitu kan masih banyak kan ya. Ini nggak iklan, ini memang kejadiannya dia, tapi diceritakan. Ikut orang-orang. Ternyata meskipun ini, pokoknya kalau artisnya ngapain aja, mereka ngikut gitu ya. Nah, ini dia. Ini setelah Angelina Jolie melakukan pengangkatan payudara, ya. Anda lihat jumlahnya, naik tajam kan, ya. Jadi memang ada yang terjadi mutasi gitu kan ya. Tapi banyak juga yang enggak gitu kan. Tapi jumlahnya naik. Itu ya disebut Angelina Jolie. Kanker kan non-communicable disease. Nah ini yang dicurigai beragawan. Tapi apakah beragawan berakatu itu satu-satunya penyebabnya kanker payudara? Enggak, banyak penyebabnya gitu kan. Tapi sekali lagi, karena panutannya itu melakukan itu, mereka ikut. Ya, itu Angelina Jolie effect. Genetik non communicable disease ini tadi breast cancer eh, tadi kan sudah terlokalisir Brakawan Brakatu. Tapi secara umum kalau ngomong ceritanya kan orang bisa seperti ini ya. Secara umum kan orang ngomong, oh ketika keduanya termutasi baru penyakit itu bisa muncul, begitu kan ya. Tapi kalau salah satu saja termutasi, kan gen kita itu sifatnya apa? Namanya dalam satu kromosom kita punya gen itu berapa? Gen yang sama, manusia punya berapa? Dua ya, Lloyd kan. Nah, artinya ketika satu rusak, satu enggak, ya jadi masih normal, ya kan? Kalau dua-duanya rusak, mungkin dia baru enggak normal, gitu kan ya? Terus ada juga gen yang apa namanya alel yang dominan sama resesif, gitu kan ya? Dan seterusnya. Oke, ini beberapa contoh non communicable disease. Kalau ini saya nyebutnya mungkin bisa jadi communicable kali ya. Tapi secara prinsip, ketika ada mutasi genetik, orang itu bisa langsung kelihatan karena dia lebih aneh dibanding orang lain secara umum. Satu, ada lagi enggak ya? Ini, pernah tahu ini? Jari-jarinya 6, hitung juga. 6 kan? Ya, polidaktili. Eh, jadi, tapi penyakit seperti ini non communicable disease karena genetik itu jarang terjadi. Kenapa? Karena ketika gennya rusak, itu dia kan mulai kecil itu sudah rusak gennya, ya kan? Gen itu kan diturunkan gitu ya, berarti kan satu sel membelah jadi dua sel dan seterusnya sampai banyak sel itu kan gennya tetap rusak kan. Jadi mulai kecil itu gennya sudah rusak, mulai dalam kandungan. Nah, untuk gen yang rusak dan itu fatal,
maka bisa jadi janin itu nggak bisa berkembang, gitu kan? Nggak bisa sampai dilahirkan bayi. Atau ketika bayinya dilahirkan, dia cacat, gitu kan? Cacat itu menyebabkan dia meninggal, ya kan? Atau kalau dia bisa hidup, mungkin dia nggak bisa sampai usia produktif, sehingga dia tidak bisa menghasilkan keturunan. Jadi secara alamiah ini yang terjadi. Kenapa non-communicable disease yang disebabkan oleh genetik itu rendah? Karena secara alamiah gen itu nggak bisa diteruskan ke keturunannya. Kenapa? Karena yang punya punya apa namanya kelainan itu meninggal sebelum dia bisa bereproduksi. Sehingga yang kelainan tapi masih hidup itu bukan sesuatu yang fatal. Contoh simpel adalah diabetes tipe satu. Ada yang tahu beda tipe satu dan tipe 2 apa? Ya, oke. Genetik itu apanya? Pankreasnya nggak bisa menghasilkan insulin. Atau eh, ekstrim gitu ya. Atau insulin yang dihasilkan itu aktivitasnya itu jadi tidak seampuh insulin yang normal. Ya. Nah, ketika masih bayi, kita itu diberi sel pankreas itu lebih banyak dari kebutuhan oleh Tuhan. Ketika masih bayi, jumlah pankreasnya yang banyak itu menghasilkan insulin, meskipun dia insulinnya itu underperform, cuman karena tubuhnya masih kecil, insulinnya itu bisa memenuhi kebutuhan. Tapi begitu masa tubuhnya makin besar, ketika dia tambah besar, mulailah jumlah insulin yang dihasilkan ini nggak mencukupi. Karena itu tadi ada kerusakan. Sebenarnya tidak sama sekali stop, tapi underperform gitu ya, karena kerusakan itu. Sehingga biasanya orang yang menderita diabetes tipe satu itu adalah anak-anak. Berarti orang dewasa aman. Ceritanya bukan gitu. Karena anak-anak yang menderita diabetes mellitus tipe satu ini nggak sampai dewasa. Yang tadi saya ceritakan. Jadi dia meninggal ketika masih. Nah, belum sempat bereproduksi sehingga nggak punya keturunan. Itu yang terjadi pada kasus kasus ini gitu ya. Oke, non genetic non communicable disease. Ya, ini ada banyak yang lain ini ya. Karena apa non genetiknya? Penggunaan tembakau, dia tidak sehat, kurang latihan fisik, penyalahgunaan alkohol dan lain sebagainya. Paling simpel dia tidak sehat aja. Banyak cerita orang yang di dalam keluarga nggak ada sejarah diabetes, tapi dia suka makan dan minuman yang manis. Ya, kalau begitu penyebabnya apa? Makanan dan minuman manis kah? Itu yang menyebabkan diabetes. Ada orang lain yang suka makan dan minuman manis, nggak kena diabetes gitu. Apakah terus dilarang? Orang mengatakan sekarang gula itu kayak ini ya, candu ya, bisa menyebabkan orang kecanduan. Itu di beberapa negara kan sekarang mulai ada juga untuk minuman manis ya. Indonesia belum. Kalau di Indonesia sudah ada mungkin nanti. Anda senang kan kalau makanan minuman manis gitu ya? Kenapa? Karena dari kecil itu kasih itu. Susu itu bisa jadi nggak sepenuhnya itu susu. Ada tambahan manis-manisnya. Ya, non-communicable disease. Jenis penyakit, wih. Nah, nggak enaknya itu hilang, selalu hilang itu loh. Gimana sih?
Kayak ini kan yang penuh dulu. Ya, ya, ya ini ya. Jadi non communicable disease bukan penyakitnya orang kaya. Dulu orang ngomong gimana ya guyon ya. Kanker itu penyakitnya orang kaya gitu ya katanya. Enggak, 85% penderita non communicable disease adalah mereka dari negara miskin sekarang. Padahal ini perusahaan farmasi itu dapat duitnya paling banyak itu di sini. Kalau orang kena COVID-19 misalkan keluar duit paling jika penyakitnya itu terjadi setelah itu sembuh. Kalau orang kena diabetes, enggak, itu dibuat tergantung gitu ya. Yo, dikasih insulin, ayo gitu ya, atau obat metformin ya. Ayo kasih itu gitu ya. Jadi bukan untuk menyembuhkan sebenarnya, karena akarnya nggak tahu. Jadi yang di ini kan adalah gejala klinisnya. Hipertensi juga gitu kan. Seorang yang kena hipertensi, obatnya itu bukan untuk menyembuhkan hipertensinya, tapi untuk menurunkan tekanan darahnya. Gitu kan? Ya. Jadi sekali lagi perusahaan farmasi lebih ini ya. Data dari negara kaya penderita kebanyakan berasal dari lingkungan miskin. Nah, ini maksudnya obat-obatnya. Terbentuk siklus non-communicable disease dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Ini kayak rantai yang nggak bisa diputus antara kemiskinan dan non-communicable disease. Saya kasih contoh. Eh, ada satu penelitian, ini nanti mestinya di bagian belakang dari kuliah ini ya. Ada satu penelitian di Inggris. Penelitian ini itu mengambil data berat lahir bayi dengan orang yang lahir itu nanti matinya karena apa? Karena datanya baik, pendataannya di luar negeri di Inggris itu baik, sehingga masih ke trace. Si A lahir 1930 misalkan. Oh, ketika 1980 dia meninggal. Meninggalnya karena apa? Itu datanya ada. Nah, penelitian ini yang dicek adalah hmm, mereka yang tinggal di Inggris itu di daerah miskin, hidup di daerah miskin. Kalau Anda lihat di Surabaya ini kan ada kan pasti ya, satu kota, daerah barat, ya, yang kaya gitu kan ya biasanya. Daerah yang kurang di Surabaya biasanya daerah mana? Ada yang bisa nyebut nggak? Pinggiran rel, ya? Pinggiran rel, oke. Ada yang daerah utara sana banyak juga yang pinggiran rel ya. Itu ya. Nah, sama. Penelitian ini yang di Inggris ini, dia juga meneliti daerah yang miskin itu. Ternyata dicek. Orang-orang yang lahir di sana itu, daerah miskin, ketika meninggal, itu lebih banyak karena hipertensi. Cek lagi, ternyata karena berat badannya rendah. Jadi, orang yang lahir karena berat badannya rendah, ketika dia tumbuh dewasa, menderita hipertensi dan meninggal karena itu. Kenapa kok berat badannya rendah? Ada yang pernah berpikir kalau seorang ibu hamil terus dia kekurangan gizi, anaknya gimana? Stunting, ya kan? Berat badan rendah salah satunya kan ya. Nah itu mungkin berat badannya rendah di tubuhnya. Saya nggak masuk dulu ke materinya, nanti jelaskan di bagian belakang. Di tubuhnya itu terbentuk sehingga dia ketika dewasa
gampang hipertensi. Karena hipertensi dia harus minum obat hipertensi rutin. Keluar duit. Dan miskin keluar duit rutin untuk hipertensinya dan meninggal karena itu. Dia punya anak pasti akan mengalami hal yang sama. Orang mengatakan itu kemiskinan struktural. Pernah dengar nggak kemiskinan struktural? Orang miskin nggak bisa pinter karena kurang macam-macam, termasuk ini tadi. Karena dia nggak bisa pinter, kalau kerjanya nggak bisa pas, miskin lagi dia. Terus punya anak, ya kayak gitu lagi ceritanya berulang gitu. Itu yang disebut sebagai kemiskinan struktural. Ini ada siklus yang nggak bisa putus. Nah, sehingga ini cita-citanya pemerintah dengan stunting itu kan, cita-citanya dengan makan bergizi gratis itu kan, cita-citanya dengan eh, eh, beasiswa untuk kalangan kalangan kurang mampu untuk memutus siklus. Ini kalau kita ngomong ini loh, kalau kita ngomong levelnya lebih tinggi, misalkan orang Eropa dengan orang Asia, pasti ada siklus yang lain yang kayak gitu. Sehingga ini ketika China naik menjadi mau menjadi pemimpin dunia, yang sebelah sana juga mulai bingung. Nanti siklusnya berubah. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga orang mengangkat non-communicable disease itu adalah permasalahan sosial, bukan masalah individu. Jadi kalau ada seseorang kena kanker, diabetes, hipertensi, itu bukan masalahnya orang itu aja, tapi masalah semuanya. Kenapa? Simpel, saya kasih contoh ya. Ketika ada seorang kena kanker, katakan, harus dirawat. Kan ada yang merawat, kan ya? Yang merawat ini biasanya orang yang lebih produktif, ya kan? Orang yang lebih muda, orang yang lebih dan seterusnya lah, gitu ya. Sehingga waktunya dia itu akan occupied untuk menderita kanker ini, gitu kan ya. Maka dia tidak akan produktif. Jika dia tidak produktif, maka terbebani. Satu. Yang kedua, apalagi dengan ada BPJS. Ketika seseorang kena kanker, duit yang dikeluarkan tidak sepenuhnya duit orang ini, ya kan? Ditanggung oleh BPJS. BPJS dari mana? Anda ditarik BPJS nggak? Wajib kan? Ya, duit Anda untuk membiayai orang ini. Konsepnya memang adalah sekarang Anda masih muda, Anda bekerja untuk membiayai orang ini. Nanti jika Anda tua, yang membiayai adalah orang muda lagi. Kebayang ya? Masalahnya adalah ketika orang usia Anda nggak pingin punya anak, dapat orang muda dari mana nanti? Yang akan bayari BPJS ketika Anda sudah. Itu yang sudah terjadi di negara-negara Eropa. Jadi kayak gitu. Duitnya nggak cukup. Duit kalau dipaksa untuk supaya dibuat cukup, orangnya nggak banyak gitu loh. Yang ditanggung generasi yang lebih tua jumlahnya lebih banyak, generasi yang muda jumlahnya lebih sedikit. Ya, jadi non-communicable disease adalah masalah sosial. Sehingga salah satunya adalah cegah jangan sampai ada non-communicable, yaitu dari stunting dan lain sebagainya. Nggak dirasakan sekarang, tapi nanti dirasakan ketika generasi ini nanti bertambah tua. Oh, nggak banyak ya orang yang penyakit diabetes sekarang ya. Oh, nggak banyak ya orang yang kena kanker, itu harapannya.
Tapi masalahnya ketika orang makin tua, penyakitnya makin aneh-aneh gitu. Ya karena dia bertahan dengan ketuaannya penyakit yang sebelumnya nggak pernah ditemui, ditemui sekarang gitu kan. Gitu. Oke, oke itu akar permasalahannya hampir sama sehingga dapat dicegah bersamaan communicable disease. Jadi itu tadi minuman manis-manis dikasih pajak. Oke. Penyebab kanker di apa namanya? Ya, tapi orang-orang seneng ya kentang goreng. Kok semua yang menyebabkan kriuk kalau dimakan itu kan ada akriliknya. Jadi yang gosong-gosong ada akriliknya. Nah, tapi kan orang seneng yang kayak gitu. Kayak kalau pergi ke pasar ya, sekarang itu ada kerupuk yang dijual sengaja digosong kanan. Pernah tahu nggak? Ini dibuat gorengannya agak coklat dikit gitu ya. Nah, saya nggak tahu. Tapi kayaknya di Indonesia paling nggak belum sampai mana pengaturannya. Saran-saran sudah gitu. Dan makan yang banyak. Orang ngomong GGL ya, gula garam lemak ya. Itu yang dihindari gitu ya. Gula diabetes, garam nyerang ginjal. Itu kan biasanya hipertensi. Lemak obesitas gitu ya. Obesitas hubungannya kemana banyak. Nah, itu yang di ini. Oke, itu bagian ini. Nah, biar dulu saya ganti yang lain. Ambil diskusi silahkan kalau ada ini yang ditanyakan. Ini slide terakhir di bab ini. Ini saya cuma ngomong ekspresi gen pada penyakit ini seperti yang saya omongkan di awal. Karena ini masih kuliah pendahuluan ya. Apa sih sebenarnya yang nanti diajarkan itu ya? Oh, lalu dalam. Itu di epidermis at risk from the coronavirus virus. Jadi, Anda sudah tahu kita akan belajar tentang communicable disease dan non-communicable disease. Ada yang disebabkan oleh genetik, ada yang disebabkan oleh non-genetik. Ini itu sebenarnya untuk memberi gambaran ke Anda. Contoh, oh, kanan darah kita itu diatur oleh yang disebut RAS, sistem renin angiotensin. Biasanya orang A-nya dua ya. Renin angiotensin aldosteron system. Saya ngomong renin angiotensin system aja ya. Jadi secara umum gini, eh, ada angiotensinogen yang dihasilkan. Terus ada enzim renin, ini saya cerita dulu aja, renin dihasilkan menghasilkan angiotensin satu. Angiotensin satu dipecah oleh ACE menghasilkan angiotensin 2. Angiotensin 2 ketika dia ditangkap oleh AT1R maka terjadilah vasokonstriksi. Jadi darahnya itu mengkeret gitu ya. Tekanan darahnya naik. Itu ceritanya kalau tekanan darahnya naik. Sementara kalau dia ditangkapnya oleh AT2R, angiotensin reseptor ya, vasodilatasi. Jadi ininya membesar, pembuluh darahnya, tekanan darahnya turun. Nah, em, sementara itu angiotensin 2 itu bisa dipecah oleh ACE2. Ada yang kenal ACE2? COVID kemarin kan populer. Apa itu? Ya, dia reseptornya virus ya. Kalau ada banyak ACE2, virusnya ditangkap oleh ACE2, maka
masuklah virusnya ke sel, gitu kan ya. Dan ACE2 salah satunya banyak terekspresikan di paru-paru, maka paru-parunya diserang. Maka kalau virusnya merusak sel paru-parunya, susah nafas lah orang itu sampai meninggal, gitu kan. Itu ceritanya COVID-19 kan. Tapi berarti ada yang namanya ACE2. Nah, ternyata pada orang apa namanya lebih tua, pada orang orang dengan penyakit bawaan gitu ya, itu jumlah ACE2-nya itu lebih besar ternyata. Apa sebenarnya? Karena ACE2 ini tubuhnya loh ya. ACE2 itu berusaha untuk motong angiotensin 2. Kenapa? Supaya nggak menyebabkan vasokonstriksi, supaya tekanan darahnya nggak naik. Wajar kan ya? Berarti orang lebih tua itu kan tekanan darah gampang naik, maka tubuh merespon, oke, saya produksi aja ACE2 sebanyak-banyaknya, supaya yang menyebabkan vasokonstriksi itu turun. Nah, masalahnya adalah ketika COVID kemarin, ACE2-nya dipakai untuk ngikat virus, nggak dipakai untuk ini. Tinggilah tekanan darahnya, meninggallah orang itu. Kan ada banyak kejadian kayak gitu kan? Itu yang terjadi. Nah, itu yang tadi saya katakan kesehatan dipengaruhi oleh ya, ya kan? Ternyata dari ACE2-nya. Ini nanti lebih dalam saya bisa cerita ini yang mengekspresikan organ-organ yang berbeda ternyata. Renin diekspresikan organ yang berbeda. Angiotensinogen kalau nama protein dengan gen itu artinya dia belum aktif ya. SMA itu saya pernah pepsinogen gitu kan ya. Aktifnya dia itu pepsin. Ya, pepsin itu mengubah protein jadi pepton gitu kan, harus diaktifasi dulu. Ini sama, angiotensinogen berarti dia belum aktif, harus diubah jadi angiotensin. Ang 1 ini angiotensin 1 ya, supaya dia aktif. Siapa yang produksi angiotensinogen? Hati. Siapa yang produksi renin? eh, Ginjal. Ya betul ya. Nah, sehingga tubuh, bagian tubuh yang berbeda menghasilkan enzim yang berbeda. Lah kok bisa? Nah, ini nanti kita masuk ke sana untuk diskusi lebih mendalam nantinya ya. Eh, ini yang tadi sudah disinggung ya. Eh, itu tadi saya sudah jelaskan individualis, elderly, bedanya di sini deh. Ya, ini secara umum lagi. Jadi eh, gennya sama, nggak ada yang rusak. Tapi ini ada insulin reseptor misalkan. Kalau reseptornya sedikit, meskipun insulinnya banyak, maka yang masuk sel akan sedikit gitu kan. Cuma gitu. Berarti ini ekspresinya insulin reseptor yang sedikit itu bisa menyebabkan diabetes. Meskipun jumlah insulinnya banyak. Ya, ekspresinya insulin yang sedikit juga bisa menyebabkan diabetes. Ini hal lain lagi. Oke ya. Saya nggak masuk detail ke sini. Oke. Eh, ya Down syndrome. Nah, ini. Nah. Ada pertanyaan? Kuliahnya selesai. Ada pertanyaan? Kayaknya kelihatan semua terekam dari situ. Secara umum, kuliah S2 itu difasilitasi hybrid. Makanya kita itu punya pengaturan ini gitu loh. Dibayangkan kalau Anda ikut online, kelihatan ini temennya di kelas. Nanti di situ ada satu kamera lagi yang sorot ke saya gitu. Tapi silakan dilakukan pengaturan supaya nggak banyak yang online gitu.
nggak enak juga gitu ya. Nah, sekarang yang online pun itu harus on cam. Kenapa? Itulah tujuannya televisi di sana. Karena itu televisi itu nanti yang akan dipergunakan untuk menggantikan kehadiran teman yang online. Jadi untuk memantau, jadi ketahuan, ini gede kan, masih kaca gede. Ngapain? Off cam dianggap nggak hadir. Itu sekarang ada. Ya, nggak apa-apa. Online silakan. Tapi kalau semua online, nggak bisa juga gitu kan. Mau online nggak bisa juga. Jadi kalau antar Anda janjian itu nggak apa-apa silakan. Misal, minggu ini saya nggak bisa ini. Jadi saya ikut online ya. Jangan sampai nggak janjian terus semua datang online. Nggak jadi ada kuliah. Ya. Nah, online pun itu syaratnya. Nggak ada alasan, Pak, eh, apa namanya, sinyalnya lemah. Jadi saya nggak bisa on cam. Kalau sudah mau online, siapkan semuanya, termasuk sinyal. Jadi kalau terus tiba-tiba hilang, ya sudah dianggap nggak hadir. Tiba-tiba off cam, ya sudah dianggap nggak hadir. Gitu ya, itu perjanjiannya. Ya, jadi monggo kalau mau ini. Kita memberi fleksibilitas kepada mahasiswa. Ada yang ya keperluannya beda-beda ya. Silakan. Ada pertanyaan? Nang kuliah nggak ada pertanyaan. Ini cepat selesai jadi.